Halo teman-teman, kembali lagi di masa kecilku. Sekarang kita bakal ngobrol-ngobrol dengan Rahmat Ababil. Gokil nih. Luar biasa. Rahmat, lagi di Korea ya, Met? Kagak dong, kagak. Lagi di atas rumah. Lagi Ih, seru di banget. atas rumah. Apa? Seru banget cuacanya. Pemandangan Jakarta Timur. Lihat dong, liatin dong. Asik. Asik banget. Ih, Seperti ngeri, ini. ngeri. Ini mah nggak berasa, di rumah aja juga nggak berasa tuh bisa bakar-bakar di atas ya kan, Met? Iya, cuman kalau bakar-bakar asapnya nanti ke tetangga. Kemarin aja waktu aku bikin ini kan apa namanya nyanyi apa pakai pianika tuh lagu Titanic itu kedengeran anjir sama Pak RT sampai nanyain. Itu ada yang latihan pianika ya? Emang sekolah masuk drum band gitu? Oh, yang video mau di ini ya, Instagram itu ya? Iya, yang di Instagram TV itu kan aku kan bikin lagu apa Titanic tuh pakai pianika terus kedengeran. Ternyata ini kan rumahnya kan lumayan dempet-dempet. Terus sampai Pak RT denger tanyain ke ibu aku. Tuh si Ranti dia nyangkanya ada yang cewek, dia kan anak drum band. Oh, ya. Itu. Matt, kamu masa kecil emang di situ, Matt, di Jakarta Timur? Oh enggak, masa kecil aku 2 kali masa kecil aku. Di Oh, Jakarta Timur buset. juga sama di Sumedang. Oh, dulu Sama di Sumedang. dari Sumedang. Lahir Jadi di mana? Lahir di mana? aku lahir di Jakarta. Kok bisa ke Sumedang? Lagi di Jakarta. Nah, jadi waktu itu ekonomi kan sulit kan ya Jakarta. Kalau nggak salah waktu itu habis krisis moneter deh kalau nggak salah ya. Habis krisis moneter, terus juga semua usaha bangkrut lah. Terus ibu aku balik ke kampung halamannya, itu di Sumedang. Kampung halaman ibu aku di daerah Wador. Terus sempat juga bikin rumah di sana. Terus tinggal pas pengen masuk SD apa kalau nggak salah kita balik lagi ke Jakarta karena ibu sama bapakku nggak kuat LDR. Oh, bapakmu di sini, di Jakarta. Bapakku jadi tetap di Jakarta, cuman kan Jakarta kan lebih mahal ya daripada di Sumedang. Kalau di Sumedang kan bisa banyak saudara gitu, banyak, ada yang punya kebun singkong, ada yang punya sawah. Jadi kalau beras tuh nggak usah dipikirin lagi. Nah di sana tuh makanya aku fasih banget bahasa Sunda. Oh iya. Iya, karena kan 2 tahunan di sana. Umur berapa itu, Matt? Waktu itu umur 5 ke 6, terus mau masuk SD tuh aku keburu ke Jakarta. 45, umur 45. Berarti udah ada temen dong di Sumedang dong? Waktu kecil dulu. Udah ada temen, udah. Ingat nggak siapa? Kemarin waktu ya aku punya temen namanya Erat, Ini cewek, ini nih Erat ini waktu itu kan aku nggak tahu kalau itu tuh putih tuh, ternyata pas udah gede, karena udah nikah orangnya. Hina banget ternyata si Erat ini orangnya ya. Namanya Erat. Aku tuh itu tuh kayaknya cinta pertamaku deh waktu. Asik. waktu dari masa kecil kayaknya si Erat itu cinta pertamaku waktu umur 5 tahun tuh kayak udah ngerasain jatuh cinta gitu. Iya, karena kita tuh sering main di kandang gitu. kambing. Kita sering main di kandang kambing. Terus nyari apa namanya jangkrik-jangkrikan, terus diadu sama dia berdua. Terus kayak pernah apa namanya naikin kayak apa yang gundukan ini kayak lembah gitu, banyak kayak lembah-lembah gitu di Sumedang tuh ya. Main di sana gitu, dekat-dekat apa namanya ada stadion kecil di sana. Terus kita jatuh bareng kayak film-film India gitu, udah indah banget gitu. Walaupun dianya nangis ketiban sama aku, walaupun dianya nangis gitu. Itu tuh dia tuh kayak putih banget saat itu tuh. Masih kecil udah niban-niban anak orang, parah. Enggak, bukan, sumpah. Kagak ada nafsu sama sekali, enggak ada. Emang enggak disengaja waktu itu. Parah, terus rame, waktu nenek aku. Kagak. Terus. Aku mulai rusak tuh pas 5 SD. Waktu itu belum ada pikiran ke sana. Kelas 5 SD baru nonton bokep aku. Astagfirullah. Sebelumnya belum pernah diajarin waktu itu sama temen. Nah, jadi terakhir tuh ketemu sama dia waktu nenek aku meninggal, kan dikuburin di Sumedang tuh. Terus ketemu sama teman-teman kecil di Sumedang lagi dan ternyata udah pada nikah semua.
Kan juga orang kampung kan udah pada nikah semua, Iya, si Erat juga udah cepet nikah. nikahnya ya. Cepet. Dan dia juga udah dua anak waktu itu kalau nggak salah ya. Buset, waktu itu udah 2 anak. Iya, waktu belum lama sih nenekku meninggalnya. Terus teman-teman yang lain juga kayak si Jody gitu, ada teman kecil si Jody, dia tuh mukanya tuh kayak ini, apa film Home Alone, tau nggak? Film Home Alone. Yang jadi anak kecilnya itu. Utamanya. Iya, mirip banget. Ya. Aku tuh kalau misalnya ngeliat film Home Alone tuh, si Jody Sumedang gitu. Jangan-jangan emang dia main Home Alone, Matt. Bukan dong. Kan di Amrik sana. Sumedang kan tidak di Virginia City, tapi di Jawa Barat. Nggak mungkin. Kan nggak pernah tahu, Matt. Siapa tahu apa. Iya juga dia memang humble aja anaknya. Kayak abis terkenal di Amerika, tinggal di Sumedang gitu kan. Nggak mungkin, kayak nggak mungkin. Terus kamu pas ketemu Sirat waktu di meninggalnya nenekmu itu gimana? Ngobrol nggak? Apa cuma senyum-senyum doang? Senyum-senyum aja, karena canggung banget. Udah punya anak juga soalnya dia ya. Ya, tapi selama di kampung itu tuh aku keliling-keliling, aku masih ingat tempat kita mandi hujan bareng, Asik. kita nyari bunglon bareng. Parah. Kita nyari papatong bareng, ada hewan namanya papatong gitu di daerah Sunda tuh. Apaan papatong? Apaan? Aku belum pernah dengar papatong kayak gimana bentuknya. Papatong tuh kayak sejenis capung gitu. Papatong. Papatong. Apa ya? Dan aku juga pernah waktu itu kejadian sama dia, nggak tahu sih dia, mungkin Rat kalau misalnya Rat nonton nih, kita nggak tahu kan. Siapa tahu Rat nonton film komedi kan. Iya. Kita nggak tahu. Parah, dia punya suami loh. Parah kamu, Met. Enggak, maksudnya ya ini aja, bro. Maksudnya memori aja ya. Nostalgia. Ya memori aja. Nostalgia. Gimana nih? Kalau Rat nonton gimana? Ini aja sih, mau salam-salam aja. Terus Rat masih inget gak waktu kamunya kan namanya Wado ya? Kita tuh tinggal di Wado waktu itu namanya. Di sana tuh waktu itu ada monyet lepas. Iya. Ada monyet lepas. Waktu itu aku main sama si Jody sama si Rat di rumahnya Jody, karena Jody itu orang kaya. Jadi mainannya tuh banyak banget, kayak zaman Jimbot masih kelihatan canggih itu dia udah punya gitu. Iya. Kelihatan canggih, terus main. Nah terus masuk tuh monyet tuh. Aku kira itu boneka. Aku sama Rat kira itu boneka. Sama si Rat diremes. Dicakar lah si Rat, digigit ininya nih sama monyet itu. Ternyata monyet itu adalah monyet yang punyanya orang yang lepas gitu. Dan monyetnya gede banget gitu, kayak monyet lutung tapi gede gitu. Nah terus bapaknya si Rat nggak terima nih sama kejadian itu. Dia ngejar-ngejar monyet itu supaya, itu kan yang ngejar kan ininya apa namanya, yang punya monyet ya, harusnya yang effort kan yang punya monyet. Ini bapaknya Serat yang maksudnya yang excited banget buat ngejar gitu, ngejar ke pohon pete. Kita tuh sampai satu kampung tuh kayaknya viral gitu berita anak kecil digigit monyet dan lepasnya monyet ini nih, viral gitu. Saat itu viral ya. Itu kan viral. Dikejar ke sono, masuk ke rawa, dikejar, masuk ke sungai, dikejar. Terus sampai dapat tuh akhirnya tuh di pohon jengkol apa? Pohon jengkol. Pokoknya udah nggak ada daunnya gitu. Dapat tuh sama bapak istirahat. Wah, yang punya tuh udah seneng banget tuh. Yang punya. Wah, sini. Dimatiin dong, dicekek. Astaga. Sama bapaknya. Kasihan. Jadi ekstrim banget. Dimatiin monyetnya. Ya Allah. Orang yang punya monyet udah seneng. Monyetnya ketangkep, dicekek karena nggak terima. Anaknya digigit monyet. Gak tahu si Rat rabies gak tuh hitungannya, karena waktu itu cukup gede juga tuh lukanya. Itu aja sih kalau si Rat nonton. Parah lu, istri orang lu. Berarti Matt cukup menyenangkan lah ya apa kehidupanmu di Sumedang ya. Kamu waktu berpisah sama teman-temanmu balik ke Jakarta lagi gimana? Sedih nggak tuh? Waktu itu masih belum ngerti kali ya, jadi nggak ada dramanya gitu, kayak aku pergi aja. Subuh tuh kayak orang tua, kita di sini nggak bisa lagi bertahan gitu karena mama nggak kuat LDR, terus juga di sini juga tetangganya LDR. Juga nggak ngomongnya nggak gitu, mama nggak kuat jauh-jauh dari bapak. Asik.
Terus bapak juga takutnya pikirannya kan namanya juga laki-laki kan jauh dari istri, takutnya jadi berantem terus gitu loh. Ya. Pikirannya jadi negatif terus kalau nggak dekat sama bapak. Terus juga saat itu juga aku punya adik baru saat itu di Sumedang tuh, punya adik. Adik baru. Terus rumahku bukan. juga adik baru. Ada kata barunya lagi. Adik aja baru punya adik gitu. Kenapa adik baru? Baru punya adik. Adik baru. Kayak udah punya adik. Itu adik pertama padahal. Baru punya adik waktu itu kan. Baru punya adik baru kayak beli gitu adiknya. baru lahir. Pakai inian Pak, dukun beranak waktu itu. Nggak di puskesmas. Makanya ada aku yang namanya Cibing tuh, nama aslinya Rafli. Dia itu kelurahannya Sumedang tahun 2000. Terus dia tuh lahirnya di dukun beranak. Mantep deh tuh anak tuh. Oh, terus kamu pindah tuh ke Jakarta, Met? Oh masih ya, ada rumahmu di Sumedang? Alasannya pindah itu yang pertama gara-gara itu. Ini misalnya ada alasan yang kenapa kita harus pindah gitu. Yang ketiga, alasan kita pindah ketiga adalah rumahnya itu ada penunggunya, Bang. Ih, serem banget. Dan kamu pernah ngerasain digangguin gitu? Aku nggak pernah sama sekali ngerasain. Tapi pas kita di Jakarta, pas aku udah gede juga, ibu aku cerita. Katanya gimana? Rumah itu tuh banyak mistisnya. Karena itu kan jadi aku tinggal cuman sama aku, ibuku sama adik aku yang kecil. Dan itu rumah kamar 3. Itu salah satu rumah yang gede juga tadi itu. Karena kan itu mungkin dari Jakarta kita bawa duit ke Sumedang gitu, terus bikin rumah. Sombong walaupun ya? Sempat selama pembangunan, enggak, orang tua. Selama pembangunan juga numpang sama saudara. bukan aku orang tua. Iya, Met. Nah, terus kan di situ tuh awal pertama kali kita pindah itu sudah mulai ada kejadian-kejadian yang aneh. Kayak ibu aku nemuin ular tanpa kepala, tapi gerak ularnya. Ularnya nggak ada kepalanya. Serem banget. Iya, ular tanpa kepala. Nah, terus tetangga nyariin. Padahal ular itu masuk ke dapur waktu itu. Iya. Ular itu masuk ke dapur, terus tetangga tuh pada nyariin, mana ularnya? Padahal dapur udah dikunci, dan ternyata tidak ada apa-apa. Dan itu waktu itu ibu aku belum ngelahirin ya. Belum ngelahirin aku ya. Belum ngelahirin aku lagi. Belum ngelahirin adik aku ya. Waktu itu masih hamil. Nah, terus waktu itu aku sempat sakit. Aku sakit kayak kaligata gitu, kayak bentol-bentol gitu. Iya. Kayak bentol-bentol. Aku juga jam pernah 12, tuh. Ya. Apa namanya? Giduran ya? Biduran. Iya, biduran. Terus? Nah, jadi jam 12 atau jam 1 pokoknya tengah malam, ibuku tuh ke dapur gitu buat kencing. Kok ke dapur? Ke WC, karena WC dekat dapur. Balik lagi, aku kan nggak bisa kencing tidur. Di dapur ya? Terus ibu aku, tidak dong. Keluar dari WC, ngelihat aku lagi dibelai sama cowok, rambutnya gondrong gitu. Ih, serem banget. Tapi nggak langsung nyeritain tuh ya ibumu ya? Tidur. Enggak nyeritain di situ. Terus ibu aku, mana saha gitu. Ditanya pakai bahasa Sunda, mana saha? Orang nu boga rumah ieu gitu. Gue yang punya rumah ini, terus ngilang kata ibu aku. Dan nggak pernah cerita selama aku tinggal di sana, nggak pernah cerita. Terus juga selama lahiran juga sering banget kayak aku ngomong sendiri katanya sama adik aku. Terus ibu aku pikir itu aku lagi ngobrol sama adik aku, ternyata memang di sebelah adik aku ada sosok gitu. Dan itu yang menyebabkan kita pindah gitu, karena banyak gangguan. Katanya sih itu penunggu namanya siapa ya itu tuh, ada namanya tuh. Jadi dia tuh meninggal gara-gara keuruk sama tanah stadion yang dekat rumah itu. Kan dekat rumah ada stadion kecil-kecilan. Astagfirullah. Kenapa ketawa sih? Kenapa? Ya enggak, maksudnya kenapa bisa keuruk gitu? Kan bisa. Ya Allah, Met aneh bener meninggalnya. Kenapa keuruk ya? Kalau lagi ada orang ngebangun ya jauh-jauh dulu, ngapain dia bisa keuruk? Itu kan di kampung, Bang. Di kampung. Jadi mungkin nggak ada polis lain gitu waktu itu. Jadi dia main-main terus keuruk. Terus serem banget. Terus jadi di situ dia tinggalnya. Karena kan rumahku kan dekat lapangan bola gitu, dekat stadion kecil-kecilan. Nah, habis itu pindah lah ke Jakarta. Ke Jakarta tuh ya. Itu.
Terus di Jakarta banyak juga dong pasti lebih banyak dong temen dong waktu kecil gitu. Waktu di Jakarta aku punya temen namanya Sony. Itu salah satu aku ngerasa best friend banget waktu itu. Ya. Karena waktu awal-awal ke Jakarta tuh aku kan pengen masuk sekolah ya. Terus nggak ada yang deketin aku gitu. Teman rumah aku tuh nggak ada yang deketin. Enggak, karena mungkin aku jarang keluar rumah ya saat itu. Terus juga karena aku terbiasa di daerah Sumedang gitu, jadi kesini tuh masih ngomong Sunda gitu, kayak lupa bahasa Indonesia, kayak lupa bahasa Jakarta. Terus orang nanya aku nanggepinnya pakai bahasa Sunda gitu, jadi lupa apa namanya nanggepin orang. Kayak aku nggak ngerti bahasa Jakarta, kayak sombong banget. 2 tahun aja di sana, di sini nggak bisa bahasa Jakarta, mungkin karena masih kecil ya. Terus habis itu masih kecil kan, berarti kan kamu di sana langsung belajar bahasa Sunda kan, jadi terbiasanya dengan bahasa Sunda. Iya, tapi kenapa langsung ngelupain bahasa Jakarta gitu. Tapi saya ingat aku 2 bulan langsung bisa bahasa Sunda saat itu. Makanya aku tuh pengen banget bahasa Inggris, kayak mau tinggal di Inggris 2-3 bulan lagi bisa bahasa Inggris. Oke, kita lanjut lagi ya. Aduh, kasihan. Itu lanjut. Oke, jadi si Sony. Oke, kita bersahabat gitu. Dia waktu itu udah kelas 3. Dia kelas 3. Aku tuh masih ingat banget, orang tua dia itu galak banget kan ya. Orang tua dia itu galak banget. Aku sering diajakin nonton Power Ranger gitu. Ini nggak tahu. Ini aku baru sadar sekarang apa gimana ya. Aku tuh kayaknya always kelihatan dekil deh dari kecil. Jadi waktu itu aku udah mandi nih. Aku udah mandi. Terus main ke rumah si Sony. Emaknya si Sony itu protektif banget gitu. Padahal waktu itu belum ada COVID ya. Jadi dia tuh nggak mau temenan, anak itu temenan sama anak yang kotor. Waktu itu belum ada COVID, tapi udah seprotektif itu orang tuanya. Terus? Mau ngapain? Kata emaknya. Mau nonton Power Ranger. Nih Rahmat, kamu mandi dulu. Dekil banget kata gitu. Gue padahal tuh udah mandi. Terus pulang ke rumah. Ke rumah terus bilang, Mak mandi mak mandi mak. Kenapa mandi? Tadi kan barusan udah mandi gitu. Ya kata mamanya Sony kalau belum mandi nggak boleh nonton Power Ranger gitu. Mandi lagi, dimandiin. Makanya habis dari situ nggak lama aku disunat kan. Supaya disunatnya bisa beli TV. Dikorbankan titit aku untuk bisa beli TV. Ibumu nggak tersinggung anaknya digituin? Kagak. Soalnya si Sony itu kan orang kaya, Pak. Oh, berarti emang kamu dekil dong ya kelihatannya dari kecil ya. Iya. Jadi ibumu pun menerima, oh ya emang anak saya dekil gitu. Jadi ya udahlah mandiin aja daripada dia nonton TV. Kayak gak ada protes sebisan. Aku juga baru nggak sekarang. Ibuku kenapa nggak marah gitu ya? Iya, malah dimandiin kan, malah nurut. Iya. Tapi hubungan aku sama si Sony itu berakhir dengan selek gitu. Kita tuh berantem gitu. Kenapa? Sampai aku pindah ke Nusa Indah. Itu kan aku tinggal di rumah nenek aku. Terus aku pindah kontrak sendiri, orang tua aku. Kita berpisah dengan keadaan yang berantem gitu. Jadi yang pertama sebenarnya gara-gara Kali ini selalu bikin aku tuh berantem sama si Sony. Yang pertama aku berantem gara-gara kura-kura. Jadi depan kontrakan nenek aku tuh ada kali gitu. Nah, waktu itu si Sony nemuin kura-kura. Ada kura-kura tuh. Kita ambil tapi diem-diem. Soalnya nanti kalau misalnya kita teriak banyak yang mau ngambil, kata dia gitu. Aku teriak waktu itu. Kura-kuranya lompat. Terus abis itu ada abang-abang yang lompat ngambil kura-kura itu. Terus dia jadi kesel sama aku. Tapi dari situ kita masih baik-an. Kita masih temenan ya. Terus kura-kura itu. Nah, yang bikin konflik jadi bertambah gede tuh saat aku mau pindah, terus si Sony sama aku tuh main di pinggir kali. Kita tuh suka main di pinggir kali gitu. Nah, si Sony iya. Si Sony dia ngelihat ada ikan lele. Gede banget. Saat itu pas diukurnya segede tangan orang dewasa lah, segede tangan orang dewasa. Soalnya waktu dipegang tuh segede tangan bapakku gitu. Nah, sama si Sony mau ambil tuh, itu gede banget, itu benar-benar gede banget tuh lelenya. Nah, karena aku pengen punya lele itu kan cuma satu. Aku licik waktu itu, aku panggil aja bapak aku buat ngambil lele itu. Karena aku yakin Sony nggak bakal bisa ngambil. Nggak bakalan keambil nih. Nah, akhirnya, tapi aku saat itu mikirnya, mungkin nanti
digoreng bisa dibagi 2 gitu sama si Sony gitu kan. Nah, bapakku keluar, dia ambil dah tuh ikan lelenya. Nah, si Sony tidak dibagi sama sekali, dia kesel tuh. Terus udah gitu. Parah. Udah gitu aku masih belum sadar. Aku waktu itu makan sama adek aku di teras, makan lele. Wah, palanya gede banget. Wah, si Sony lewat. Kok si Sony kok kayak dengki gitu ngeliat aku, kenapa ya? Terus baru diingat, oh ternyata kita makan haknya dia. Parah, Met. Abis itu udah gak pernah tegur-teguran lagi tuh, Met? Gak pernah ketemu juga sampai sekarang? Gak pernah. Terakhir aku ketemu sama ibunya, terus aku bilang, Bu, Sony mana? Sony udah kerja, kata gitu. Itu waktu itu aku masih sekolah waktu itu. Terakhir ketemu sama si Sony itu. Sony udah kerja sama orang tuanya. Itu. Terus juga kita sebenarnya kenangan-kenangannya lebih banyak daripada berantem ya sih. Apa tuh yang paling diingat? Jadi Pak Junaidi, kita tuh sering main ke rumah Pak Junaidi. Pak Junaidi tuh salah satu di RT aku tuh. Kenapa Junaidi lucu? Kamu hafal semua nama orang ya? Iya, enggak, aku tuh bukan pikiran sih. Ingatan aku tuh kuat. Aku masih ingat teman SMP. Bahkan teman kelas aku tuh aja kelas SMP, misalnya kelas 7, kelas 8, kelas 9, aku masih hafal nama-namanya. Gokil. Pak Junaidi nih, Pak Junaidi. Nah, main ke rumah Pak Junaidi. Pak Junaidi itu punya cucu namanya Iksan. Itu tuh teman kita. Tapi kita tahunya itu rumah Pak Junaidi. Nah, rumah Pak Junaidi itu gede banget. Tuh kayak rumah penghuni terakhir tuh nggak, rumah penghuni terakhir. Iya, gede kayak gitu lah ya, dari luas rumah penghuni gede banget lah. Nah, terus kita main di atasnya. Kita sering main di atasnya. Aku nggak tahu sih, itu rumah itu terlihat sangat tua sekali dan atas itu nggak pernah dipakai gitu. Atas itu nggak pernah dipakai. Terus suka banyak omongan-omongan dari warga sekitar, katanya di lantai 2-nya itu suka ada nenek-nenek ngeliat jendela gitu. Padahal di situ tuh nggak ada nenek-nenek tinggal gitu. Sering ditanyain, itu ibunya bukan, nggak tahu gitu. Makanya mungkin atasnya dipakai. Nah, aku bandel sama si Iksan, sama si Sony. Main ke atas, ya kan? Main ke atas. Yeah. Ini nggak ada urusan sama horor ya. Main ke atas. Nah, terus di lapangan tuh ada orang gila. Namanya Cecep, aku masih ingat. Cecep gila. Aku nggak tahu nama aslinya. Cecep gila. Aku Parah. Terus. Aku teriak-teriakin sama si Iksan. Cecep gila. Wah, asal gila goblok gitu. Si Cecep enggak. Si Cecep, aku nggak tahu orang gila juga tersinggung loh. Iya. Ternyata orang gila bisa tersinggung kalau dikatain gila. Terus kayak, awas lu ya, kata gitu. Nah, si Cecep ini, dia pulang ke rumah, ngambil parang dong. Ngambil parang. Terus kayak, kayak nggak mungkin ya dia sampai atas gitu. Kayak nggak mungkin dia ke atas. Dia mau masuk ke rumahnya Pak Junaidi dong. Bener-bener mau disatronin. Nah, masuk ke rumah Pak Junaidi. Pak Junaidi lagi di ruang tamu. Dia bawa parang, orang ngapain masuk ke rumah orang bawa parang kan. Itu ditahan tuh sama Pak Junaidi. Nah, terus kita bertiga tuh, nggak bertiga sih, berempat. Satu lagi namanya Roland, teman aku. Berempat kita bingung tuh. Anjir, ini kita gimana nih? Mau turun ke bawah nih. Itu si Cecep ada di bawah. Terus kita main salah-salahan. Lu sih gara-gara lu. Habis itu kita, aduh gimana nih ya? Nah, untungnya dari tangga itu dekat sama dapur. Dan dapurnya itu beda pintu sama pintu depan. Jadi di dapur itu ada pintu lain. Nah, aku tuh keluar dari pintu situ, terus masuk ke rumah. Nah, kenapa orang gila itu kayak tahu gitu, kita tuh udah nggak ada di situ lagi. Terus kayak keluar gitu. Nah, kita gap tuh di belakang tuh. Dikejar pakai parang dong, anak kecil. Gila. Terus aku masuk ke rumahku, si Sony masuk ke rumahnya. Terus si Loran nggak tahu kemana. Kalau si Iksan kan pasti dia stay aja di situ kan. Nah, yang dikejar, yang diudak itu cuma aku doang. Si Sony kagak di satronin ke rumah. Aku disatronin. Sampai diginiin pakai parang, pintu. Buah gitu. Woi, gitu. Ngapain kamu? Kurusak pintu saya. Ibu kenapa marah, Ibu? Anak Ibu sudah menghina saya. Iya, saya marah. Ini rumah orang. Saya kan kontrak gitu. Nenek saya gitu. Kata nenek aku marah gitu. Karena kan itu kan rumah kontrakan. Kalau misalnya mau kenapa-napa pasti kan kena kan. Iya. Terus? Nah, habis itu aku dia ngeliat aku tuh. Kayak, lu tadi yang ngatain gua gila. Awas lu lihat rumah gua parang.
Di situ aku selama sebulan gak boleh keluar sama ibu aku. Terus? Si Cecep ini kan anaknya tukang togel ya. Iya. Dulu kan bapak aku suka masang togel, tapi bapakku nggak tahu kejadian ini. Bapakku nggak tahu kejadian ini. Aku disuruh sama bapakku buat masang togel ke rumah si Cecep ini. Ini si Cecep orang gila ini anak tukang togel. Disuruh. Itu drama banget sih. Jadi pas aku udah di tempat togel itu, Bang pasang buntut. Bapakku biasanya kalau masang togel tuh masang buntut dong, jadi 2 angka doang. Jadi jadinya setengah gitu. Masang buntut. Oh, masang mulut ya udah berapa? Segini. Set. Berapa masang berapa? Masang 3. Set. Nah, aku ngeliat ada si Cecep itu tuh. Ngeliat aku terus kayak melotot gitu. Terus dia mau nyamperin tapi dia mau ke dapur dulu. Terus kayak aku aduh, jangan-jangan dia ngambil parang nih. Terus habis itu ibu aku udah lari tuh sama bapak aku dari rumah. Wah, bapakku bawa balok yang gede itu, Mat, udah mat, dibeli mat, gitu. Terus bapak si Cecep kan nggak tahu apa-apa ya, kayak Pak Sumarnya kenapa bawa balok gitu. Enggak, ini anak saya nih, takutnya dia main enggak gitu. Anaknya mau dibalokin gitu. Sangkanya aku yang mau dibalokin sama yang tukang Cecep. Nah, keluarlah si Cecep tuh. Wah, ini dia yang ngatain gue gila nih. Cecep, lu kenapa Cecep? Kata bapaknya nggak tahu apa-apa tuh. Nah, terus di situ chaos kayak satu kampung tuh kayak pada ke situ semua gitu. Nah, gara-gara chaos itu aku pindah jadinya sama orang tua aku. Gokil. Karena itu kan ya aku ngerasa salah gitu, jadi diomongin di lingkungan gara-gara aku gitu, orang tua aku, karena itu jadi chaos banget dah. Si Cecep tuh aku ngeliat tuh gambaran tuh masih kayak agak samar-samar gitu, kayak ditahan gitu parangnya gitu sama bapaknya. Cecep, jangan Cecep. Oh, anjir kayak ngeri banget gitu. Ya. Gila. Ramai orang-orang gila. Aku dulu juga kecil pengalaman. Kan aku dulu abodemen sekolah gitu. Sering ditanya ini nih aku sama supir abodemennya, Met. Nomor berapa nih yang bagus gitu. Dia suka masang togel gitu kan. Nomor berapa yang bagus? Aku nyebut asal aja. 3677 berapa gitu misalnya. Beneran dapet waktu itu. Dikasih duit aku. Serius. Tapi nggak semua angkanya itu kan kayak cuma berapa angka gitu doang. Okay. Jadi dapetnya kayak cuma ya lumayan, tapi buat dia makasih ya kata dia gitu. aku sering kayak begitu. Tapi aku nggak pernah yang dari aku tuh nggak pernah dapet. Jadi kayak aku mimpi main ke rumah paman. Ya. Dicari tuh sama bapak aku tuh, ya kan? Si rumah Uwa, misalnya rumah Uwa ini nomor rumahnya berapa gitu. Udah ada 2 angka nggak? Kalau 2 angka kita pasang buntut gitu. Pokoknya setiap ada mimpi itu pasti awal aku dipasang dulu waktu kecil ya, waktu masih togel masih dibolehin gitu. Nah, terus nggak pernah dapat. Tapi bapak aku pernah dapat gede banget. Berapa? Gede banget itu, aku masih ingat banget itu waktu waktu aku kelas 1 SD kalau nggak salah, yang aku masih sering diantar gitu. Jadi kita diantar waktu itu pakai motor mamang aku. Jadi waktu itu diantar, pas pulang sebenarnya sekolah sih deket sih, maksudnya jalan kaki juga aku sering jalan kaki. Cuman karena waktu itu ada motor nganggur gitu di rumah, jadi aku dianterin. Nah, pas dianterin, bapakku tuh ngelihat ada kecelakaan di depan. Plat nomor itu masih inget banget, Vega R jadul loh waktu itu. Vega R masih inget banget aku, Vega R merah waktu itu. Vega R merah. Kecelakaan tuh, meninggal, Pak. Astagfirullah. Bocor palanya tuh. Terus bapakku nyamperin, bukan mau nolongin, mau nyatet nomornya itu. Bukan nyatet, yang inget. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Astagfirullah. Parah. Ingat plat nomornya. Waktu itu belum ada HP. Ingat plat nomor. 5123. 5123. Diinget-ingetin terus. Tapi menang, Pak. Dan bapak aku masang 50.000 kalau nggak salah, itu gede banget. Itu dapat berapa itu saat itu ya, aku lupa, dapatnya 5 juta apa 500.000 ya. Pokoknya saat itu jadi beli PCD dah tuh, beli TV, terus beli toko sepeda,
Terus tapi itu emang harta haram sih ya. Kayak hilang lagi. Bukan hilang, jadi kayak apa namanya? Nggak berkah. Nggak berkah, adik aku patah gara-gara sepeda yang dibeli itu. Terus juga PCD itu tuh jadi kayak ini apa namanya, bikin berantem PCD itu tuh. Kayak aku berantem sama adik aku, terus jadi kayak riweuh gitu di rumah, jadi berisik banget itu karena aku pengen nyetel Power Ranger, karena itu kan canggih banget gitu, punya PCD itu canggih banget itu. Iya, aku pengen nyetel Power Ranger, ada aku pengen kayak chaos mulu dah, gara-gara TV, gara-gara apa semua jadi pada chaos. Tapi beberapa hari setelah bapakku menang, bapakku katanya dimimpiin, disamperin sama yang meninggal itu. Astagfirullah. Serem banget ya. Gokil masa kecilnya Rahmat. Luar biasa. Kayaknya Rahmat masih banyak cerita-cerita yang lainnya ya. Nanti kapan-kapan kita lanjut lagi ya, Met ya. Makasih ya, Met ya, udah ngobrol-ngobrol di masa kecilku. Boleh nanti ditungguin masa kecilku part 2. Karena masih banyak juga yang bakal aku tanyain. Makasih ya, Met ya. Sudah sharing-sharing seru sekali. Makasih Rahmat. Dadah. Selamat menjalankan ibadah puasa ya. Selamat berbuka. Gokil.